imam melakukan amalan yang masih diperselisihkan, makmumnya mengikuti atau tidak. Contohnya apa Pak? Oh nggih, baik Bapak Ibu. Baik, memang kunut subuh kalau di Tarjih Muhammadiyah itu hadisnya dhaif dan tidak bisa diamalkan. Ini kalau menurut Tarjih Muhammadiyah. Sehingga pilihan tarjih bahwa kunut subuh itu hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Sehingga secara ilmiah bagi Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Tetapi jika di luaran sana ada orang yang punya pilihan yang berbeda dengan pilihan kita, ora perlu diseneni. Nah, ora perlu diuring-uring. Dalam kajian ilmiah tidak mengapa, yang sesuai sunnah, yang sesuai praktek Nabi, tidak perlu kunut subuh khusus terus-terusan. Nah, tapi kalau kunut subuh karena nazilah, karena apa? Adanya satu musibah, memang itu dulu pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau kemudian kunut dikhususkan subuh terus-menerus, memang hadisnya dhaif. Tapi begitu kita bermasyarakat, itu beda dengan kajian ilmu. Dalam kajian ilmu kita bisa mengatakan ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini sunnah, ini bid'ah, tidak masalah kajian ilmiah. Tapi dalam bermasyarakat, ingat, ada orang yang punya pilihan berbeda dengan kita, ada orang yang punya pendapat berbeda dengan kita. Maka kita menghormati pendapat yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjadi makmum di satu tempat yang di situ mereka semua mengamalkan itu, maka dalam hal ini kita sebagai makmum dianjurkan untuk menjaga persatuan. Begitu jenengan datang sebagai pendatang di situ, bedani itu jadi bahan kasak kusuk. Wong ngendi kemu yo? Nah, wong yo coba yo. Nah, kaya ini Muhammadiyah kae mau. Kok beda salate? Coba sesuk ditenono meneh nek pas subuh tangane ora diangkat lho. Nah, nggih mboten. Nah, maka dalam situasi seperti ini kita sebagai makmum menghormati imam, menghormati penduduk setempat. Maka tidak mengapa kemudian kita ikut mengangkat tangan dan mengaminkan untuk menjaga persatuan. Ini konteksnya adalah menjaga persatuan. Dalam konteks kajian ilmiah itu dalilnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Di sini tidak perlu mengamalkan. Loh, kok di sana tadi begitu? Gonjogo persatuan. Gonjogo persatuan. Jadi Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, apalagi masyarakat kita belum siap berbeda. Nek wis siap beda, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, perbedaan itu tidak menjadi soal. Tetapi bagi masyarakat yang belum siap beda, bagi kita barangkali perbedaan ini sepele, tapi bisa jadi bagi orang lain serius. Saya pernah ngimami di salah satu masjid di kota Jogja. Waktu itu kasusnya buka puasa bersama. Pas buka puasa bersama, setelah selesai buka puasa, kemudian saya jadi imam sholat maghrib. Pas kula ngimami, bacaan bismillah kula lirih. Apa yang terjadi? Makmumnya ada satu orang yang membatalkan, langsung gedruk-gedruk. Kalau belum memahami, ternyata tadi ada yang membatalkan gedruk-gedruk. Setahu saya ya mungkin ada anak kecil lari-lari. Ternyata jebule simbah-simbah bapak-bapak. Begitu rampung sholat, kulo dituding-tuding, kulo diunek-unek kulo. Warna-warna kan biyen zaman aku cilik, zaman simbahku ora ono wong sholat kok ora maca bismillah. Ajaran saka ngendi kowe kuwi dituntut ngoten kulo. Wih lah. Gitu. Sejak saat itu kulo nek ajeng imami, saya mencoba untuk menanya pendapat masyarakat setempat. Bismillah lirih nopo seru? Oh riki bebas Pak Ustadz. Ya nggih kula santai mawon nek bebas. Riki seru, kula melu seru. Nopo? Ndak dituding-tuding meneh. Gitu. Jadi jaga persatuan itu perlu. Bagi kita yang sudah belajar ilmu, berbeda dalam soal ini tidak masalah, gitu kan? Tapi kadang kita hidup di satu masyarakat yang belum siap berbeda. Maka disinilah pentingnya kita menjaga persatuan, hindari perpecahan. Karena nanti yang akan menjadikan kita dewasa bisa saling menghormati itu setelah ngaji, setelah ngerti ilmu. Ketika belum ngerti ilmu, kemudian kita tampil dengan sesuatu yang di masyarakat itu belum dikenal, itu menjadi bahan pergunjingan. Mending bahan pergunjingan. Wah, kula dituding-tuding. Aku lho ya rasane abang ireng niku nggih tenan. Wong imame teng riku kula digoblok-gobloke dibayi wingi sore lho kula. Nah, saya waktu itu sempat kepikiran, iki tak lawan, tak debat, tak tokne dalil apa aku meneng wae ya. Nah, akhirnya kula berpikir, wah iki ora sopan nek kula malah nglawan. Kula mendel mawon, ndungkluk mawon kula. Nah, karena saya menjaga persatuan, menjaga mungkin ndakne malah
Nyun sewu ceritanya alik mau ustate padu. Nah, gitu. Kula mendel mawon. Soalnya rasa baleni ngono barang, kula mendel mawon. Baik. Bapak Ibu, itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi dalam hal yang semacam ini jaga persatuan karena tidak semua orang siap dengan perbedaan. Ya. Baik, ada yang pernah punya kasus seperti saya? Tidak ada. Kula ya kaget waktu itu. Kula dituding-tuding buayi wingi sore ngono barang ya. Wilah. Kula ya meneng wae lah. Mending luwih aman meneng. Nek kula semaur malah rame dawa monggo gitu. Baik. Bapak Ibu, jadi begitu lagi. Intinya apa? Tidak mengapa untuk menjaga persatuan. Itu mengikuti kebiasaan penduduk setempat. Kita sebagai makmum, imamnya kunut, kita sebagai makmum tetap mengikuti imam, mengaminkan. Termasuk kalau kita ngimami tarawih saja sesama Muhammadiyah itu kadang trouble. Saya ingat satu saat kula niku ngimami di salah satu pinggiran kota Jogja, pinggiran Bantul perbatasan. Mboten kula sebut online, orang online tak sebut, iki online orang tak sebut. Baik. Pas ngimami di situ tiba-tiba kan kula nek ngimami 443. Nah, saya ngimami 443. Imam sebelum saya itu ngimaminya 22. Nah, takmir masjid niku geronangan kali kula, Pak Ustaz, wingi niku masjid ini dhewe kesusupan dudu wong Muhammadiyah. Lah ngopo? Imam iki loro-loro, witire siji. Bila kula padahal saya tahu di himpunan putusan tarjih itu rekomendasinya bisa 2 2 2 2 2 1 utawa 4 4 3. Nah, itu kasepuan yang ngomong. Saya waktu itu berpikir mau meluruskan, Pak, sebenarnya di tarjih itu bisa 2 2 2 2 1 atau bisa 4 4 3. Ning terlanjur bapaknya berapi-api nyalah-nyalahno nek kula ngaten niku kula mungkin malah padu, gitu. Kula mendel mawon. Nah, karena sudah terlanjur berapi-api menyalah-nyalahkan yang 2 2 2 2 2 ispengro aku mau ngomong 2 2 2 2 2 1 dan dianggap bukan Muhammadiyah. Nah, kalau niku remen nek kalian jenengan nggih Muhammadiyah nggih kados jenengan ngaten iki lho. Nah, papat telu. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, saya pengen meluruskan waktu itu, tapi tak pikir-pikir, kok nek aku ngomong niku nggih Muhammadiyah ngono gak aku ya dituduh penyusup. Nah, mungkin mboten kira-kira nek kula meluruskan. Diketut kesisan. Nah, akhirnya saya berpikir biarkanlah nanti orang lain yang ngasih tahu karena sedang berapi-api. Nek mungkin suasananya rodok santai gitu tidak masalah. Suasananya lagi berapi-api. Nah, saya memilih diam untuk menjaga persatuan, menghormati bapak tadi. Nah, baik. Jadi dalam masalah fikih kadang kita perlu mengalah untuk menjaga persatuan. Perbedaan itu nggak bisa dihindari karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang itu tidak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali? Karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kemis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut kalau ibadah sunat dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga tidak salah karena ya tadi Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut karena nabinya orang banyak. Karena bukan Nabi kelompok tertentu, no? Jadi sederhana. Terus menyangkut ini dengerin betul ya, sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al jabha wal yaden wal rukbaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan, andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka waj'i wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabah saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rukbaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah dua wajah, ukurannya itu hanya jabah. Itu kayak iya kayak enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak. Nah, itu terus ada al-madhaibul arba'ah.
ketika implementasi di Indonesia dulu Mbah Ahmad Dahlan juga ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji Mbah Soleh Darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja, perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dianggap biasa aja. Karena memang ngelola sudut pandang itu nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh, karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dadani desa-desa tertinggal yang masih macem-macem. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya nyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman tuh akeh tunggali, tapi dakwah gitu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada nabi itu yang tertawa terus guyon terus, yang satu murung terus. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan nggak ada adab saja. Yang satu tanya, mali aroka abisan kaan nakata kenatu mir rahmatillah. Wong kok murung terus, kok dunia orang rahmat deh. Nah anda ini orang hebat. Guyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah itu sudah orang kombinasi itu. Isa ya mau, ya mau, Muhammadiyah ya gelem, NU ya gelem. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah, kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi, untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya apa coba? Coba masalahnya apa coba? Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut, beliau nggak kunut. Ketika tanya lima ada tarokal kunut ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama, orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut kunut. Karena kalaupun anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-Bahrul Muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa, tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudahlah itu biasa saja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan harus dengan NU, antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin di UI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya sifli wajah Rasulillah, coba tolong saya ceritakan wajahnya Nabi kayak apa. Sahabat tuh nangis senangis-nangisnya. Kenapa engkau menangis? Saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Loh kenapa? Engkau kan sahabat. Sungkan, sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani melihat wajahnya. Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya sowan tuh ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majelis Nabi. Sama-sama masuk akal. Bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah, itu ijtihad maksudnya. Itu ijtihad. Itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Hasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah? Ben wong ra kepikiran nyangoni ya. Nah, tapi nak kowe tawaduk melas terus dibalik numbalmu sakit. Ngono nang ra iso mulai ya ini. Ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel, nanti orang trauma jadi kiai. Takut kayak itu. Ya sudah, itu wilayah ijtihad, sudah tidak usah pokoknya sudah, yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki balik teng sifate Rasulullah nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula terangno. Cerdasé nabi nyen cerdas tenan. Lho iki sing diterangno wong kafir lho, mboten tiyang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik, ya seperti dawuh Imam Syafi'i tadi. Ketika Quran turun itu ada dua kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa? Nasrani, disebut ahli napa?
kitab. Makanya Quran kalau membahas orang kafir itu dua, diulang. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab satu, wal musyrikin. Karena jenis orang kafir itu pasti dua. Kalau gak ahli kitab, ya musyrik. Makanya Quran membuat min bayaniyah. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Satu, min ahlil kitab. Dua, wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan melakukan syirik. Ini kata Rasulullah. Ya Abul Qasim, ya Muhammad. Mereka masih jangkar, ya Muhammad. Satu masih hafal hadisnya. Sampai nanti setelah ini juga harus hafal. Masalu dzalika masalu rajulin istaro abdan bi kholisi mali min warikin aw dhahabin. Fa ya'malu li ghairihi wa yu'ti ghullatahu li ghairihi. Ayyukum sarrahu dzalik. Itu Nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai atau beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri. Min warikin aw dhahabin, pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain. Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrahu dzalik. Kowe seneng di budak sing ngono iku. Jare wong kafir tak pateni nek ana budak, tak idek-idek. Jadi wong tuku budak, tuku pegawai gitu, tuku karyawan atau tuku, kalau sekarang nggak ada budak ya mungkin beli apa ya, pembantu atau apa, udah beli mahal-mahal dibeli kerja untuk orang lain. Hasilnya pun dikasihkan. Ayyukum sarrahu dzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? Kulluna la nuhibbuhu ya Muhammad. Kita semua tidak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah, dikasih rizkinya Allah, menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh enggak? Aneh amat. Do Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang. Orang kok ben Islam ditirakati poso mboten enten sejarah ngoten niku aneh-aneh wae iku. Ono kiai ben pengaruhe gede poso terus tambah ambles ora sunah Rasul iku. Sunah resi-resi niku. Aneh-aneh iku. Nak ngaji yo nganggo ilmu, nganggo hujjah, kul falillahil hujjatul baligh. Lah nek ben jaduk ya monggo poso-poso. Iku enak jaduk tetep mati juga kan nanti. Aneh-aneh wae. Diken aku pengen ngalim sing barokah ya nerangno ngeten iki, telaten nerangno, sithik-sithik diterangno sampai munfakin, sampai napa? Sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu. Meskipun nanti ya tetap terjadi tafarruq. Itu tadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana. Ada seorang bapak sayang sama anaknya. Anaknya banyak, yang disayang hanya 1-2. Pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu, saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Alas tatarju ayakuna fil birri sawa. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, idzan fala. Kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang 1-2. Tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi, ya kalau gitu fala idzan. Kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah, itu tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, alas tatarju ayakunu fil birri sawa. Bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, bukankah kamu ingin semuanya baik? Enggak ya Rasulullah. Yang saya kasih dok biar baik, yang enggak ya enggak apa-apa kan enggak. Semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah. Cerdas sekali. Nah, sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, tidak jelas itu. Paham gitu? Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan di antara yang dijelaskan adalah tadi dorobawahu mathalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirrojul hal yastawiyani apa? Masalah. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya kalau punya majikan banyak, taruh saja kita punya Tuhan 3. Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Itu sudah bingung kita. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Warang melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok, sing sitok ngamuk kan bingung.
Nah, kalau pengirannya sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu nopo pintu, satu nopo aturan. Itu dilatih gitu. Apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rojulan fihi surokau mutasakisun. Mutasakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Warojulan salamal lirrojul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan tuh gampang sekali dan telaten Nabi itu. Enggak, Nabi itu telaten. Wong